selamat malam Sobat Subi yang sudah join, yang sudah bergabung. Halo Sobat Subi semuanya, ditunggu ya yang belum join. Nah, mohon maaf banget ya untuk Neng Maya belum bisa join. Semoga nanti bisa join secepatnya ya, supaya kita bisa segera memulainya. Nah, tapi sebelum dimulai buat teman-teman nih semuanya di sini yang sudah join Sobat Subi semuanya, jangan lupa nih awal bulan pastinya sudah banyak banget promo-promo menarik ya yang ada di marketplace-nya Subiantik seperti Shopee, Lazada, Blibli, TikTok dan Bukalapak. Dan nantikan voucher-voucher menariknya itu biasanya lewat broadcast chat ya teman-teman ya. Jadi jangan dilewatkan dan tentunya selalu kunjungin marketplace-nya Subiantik karena sayang banget kalau sampai terlewatkan karena itu kan nanti vouchernya terbatas ya teman-teman ya dan ada waktunya. Jadi sayang banget ya teman-teman ya kalau nggak selalu diikutin ya teman-teman ya. Nah sebelum mohon maaf banget nih buat Neng Maya belum bisa join ya. Nanti segera join ya, teman-teman ya. Ditunggu sebentar ya, Sobat Subi ya. Oke. Hai semuanya, selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali di webinar kita malam hari ini, Jumat 7 Juli 2023 bersama Subiantik, Sehat dan Cantik bersama Subiantik. Nah, malam hari ini kita akan kembali sharing tentang ekoprint dan kelestarian lingkungan yang pastinya bakal seru banget dengan narasumber ahlinya Neng Herdina Maya Purwoko yang biasa saya panggil dengan sebutan Neng Maya. Halo Neng Maya, selamat malam. Halo, selamat malam. Apa kabar Neng Maya? Baik. Nah, Neng Maya ini adalah seorang CEO dari Tani Migunani yang memulai usahanya sejak tahun 2018 ya Neng ya. Nah, sebelum lanjut ke materi inti, saya mau tahu dulu nih, apa sih pentingnya ekoprint bagi kelestarian lingkungan menurut Neng Maya? Silakan Neng Maya. Halo semuanya. Ini kayak kita udah mau on nih. Bentar. Bentar. Ini gimana sih? Oke. Nah, halo semuanya. Ada on kameranya akhirnya. Apa pentingnya kopling bagi kelestarian lingkungan? Mungkin kayak kita lebih sering ke ngobrol-ngobrol aja kali ya. Kalau teman-teman udah tahu ekoprint, jadi ekoprint itu teknik membuat tekstil dengan motif daun-daunan. Terus tekniknya kan ada dua, ada di steaming sama di folding. Terus untuk apa namanya? Kenapa ekoprint itu bisa menjaga kelestarian lingkungan? Karena ternyata setelah kita coba amati bahwa kita kan pasti akan butuh daun banyak banget nih untuk namanya membuat motif ya. Dari butuh daun banyak, akhirnya kan kita nggak mungkin nih minta alam untuk support kita terus-terusan. Pasti di mana kita minta alam, kita juga harus kembali ke alam dong. Nah, dari kita minta daun itu untuk kita jadiin motif, berarti mau nggak mau kan kita harus membalikannya dengan apa? Ya sama halnya kayak kita mereboisasi. Jadi kita harus menanam tanaman yang kita butuhkan untuk apa namanya produksi kita sendiri dulu, terutama itu. Nah, akhirnya kan kita ada namanya hobi menanam, hobi apa nanti hobi merawat. Dari hobi itu akhirnya kan kita menciptakan itu ekosistem ekosistem apa namanya tanaman itu sendiri ataupun uh, dengan apa tanaman-tanaman itu dengan apapun yang makhluk hidup yang lain yang akan hidup di sekitar situ yang kayak gitu. Terus gimana dia bisa melestarikan selain kita nanam tanpa kita sadari itu juga kita membuat kita menanam hal-hal yang langka. Jadi contohnya seperti ada namanya pohon lanang. Pohon lanang ini tuh pohon yang lumayan langka. Kan kali ya pohon lanang itu kayak gimana. Kalau di Kalimantan namanya
pohon apa? Pohon buaya. Apa aku namanya pohon lanang? Ini dia pohon. Pasti kalau untuk ibu-ibu ekoprint udah pada tahu sih lanang tuh kayak gimana. Nih kita share deh. Salah ya? Oh salah. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Tab. Yap, kelihatan kan? Nah ini namanya pohon lanang. Ini daun lanang. Oke, Nah kelihatan. daun ini, bungli ya benar bungli. Ini. Terus dia bentuknya kayak gini. Nah, kenapa dia langka? Karena udah jarang banget kita temuin nih pohon ini. Benar-benar yang kita cuma nemuin pohon ini kalau di Jogja itu cuma ada di makam raja-raja pada saat itu. Terus eh, terus karena dia masih warna kuning di kain, akhirnya kan kita nggak mungkin nih minta alam support, sedangkan itu kan pohon udah jarang banget nih kita temuin kan di Jawa terutama. Akhirnya dari situ karena pohon itu apa namanya pohon itu tuh kan ada bijinya tadi kayak panjang itu tuh dalamnya itu ada sekitar bisa 100 biji untuk dibibitkan. Nah dari situlah akhirnya kita berpikir untuk kita coba ngasih tahu ke orang-orang untuk nanam pohon ini nih karena kita nggak mungkin nih minta alam support kita terus nih dengan eco printer tuh sekarang makin merajalela ya. Eco printer merajalela, alam nggak bisa support sama sekali, mau nggak mau kan kita harus nanam tuh, nanam. Jadilah orang-orang akhirnya yang tadinya pohon lanang itu berfungsi untuk pengobatan tulang gitu-gitu di zaman perang dulu itu, dan tidak berfungsi lagi karena orang-orang tidak ada yang tahu ya, makin kesini orang nggak tahu tuh itu sebenarnya tanaman obat apa enggak. Tapi akhirnya orang-orang jadi tahu karena itu adalah pohon lanang untuk ekoprint kayak gitu. Akhirnya setelah itu makin kesini orang-orang akhirnya jadi menanam pohon langka itu yang tadinya pohon itu untuk pengobatan tulang, akhirnya pohon itu berubah fungsi menjadi penyokong, pendukung uh, pendukung pembuatan tekstil kayak gitu. Gak cuma pohon lanang, ada lagi namanya pohon apa sih? Ada namanya jadi kayak indigo tuh ada banyak ya. Ada ada indigo vera pasti banyak yang tahu. Terus habis itu ada namanya indigo strobilantes, orang juga pasti banyak yang tahu ya perbedaan indigo vera. Indigo vera tinctoria itu ada di daratan rendah, indigo vera yang strobilantes itu ada di dataran tinggi, yang dia dari Jepang itu. Terus sama ada namanya indigo tarum are. Nah, tarum are ini ada di daerah Jawa Barat. Tarum are ini kalau misalkan kita nggak tahu dia memang sejenis indigo yang menghasilkan warna biru, orang nggak bakal aware, bakal itu termasuk tanaman langka gitu. Sedangkan di Jawa Barat sendiri tuh dia yang kayak dibabat habis, ya udah kayak nggak guna gitu dia. Setelah orang-orang tahu bahwa itu adalah tanaman langka dan itu kita butuhkan untuk pembuatan tekstil, mau nggak mau kan akhirnya kita jadi aware nih untuk nanam lagi, untuk kita mengembalikan ekosistem yang hampir hilang itu, yang hampir langka itu. Kan jadi sepenting itu loh ekoprint terhadap kelestarian lingkungan. Selain selain dia dari alam ya, selain karena kainnya terbuat dari alam dan sebagainya, itu kan akhirnya menjaga ekosistem. Karena kan kita mau nggak mau jadi nanam, kita akhirnya jadi mengembalikan ekosistem yang hampir hilang gitu karena dia langka. Kayak gitu. Terus Oke. itu akhirnya menggugah para ekoprinter untuk mau menanam dari hal karena kebutuhan untuk membuat kain kan halnya kebutuhan untuk membuat kain. Dari hal itu akhirnya kan orang-orang jadi mau nanam, orang-orang akhirnya jadi menghargai menghargai apa namanya makhluk hidup, tumbuhan, tanaman, jadi lebih aware terhadap uh, kelangkaan, terhadap kemusnahan, hampir hampir hilang lah dan sebagainya. Kan orang-orang kan akhirnya jadi lebih menghargai, lebih aware, terus jadi mau yang kayak gitu. Oke, saya lanjut ya Neng ya.
Mantap sekali penjelasannya tadi ya teman-teman ya, pentingnya ekoprint bagi kelestarian lingkungan. Nah di antara gempuran bisnis fashion ya, untuk ekoprint hadir sebagai salah satu fashion brand yang mengutamakan kelestarian lingkungan dan warisan budaya Indonesia. Jika fashion memiliki konsep cepat dan banyak, Ekoprint justru menjalankan bisnisnya dengan konsep berlawanan ya, Neng, ya. Nah, salah Iya, satu cara inovatif untuk menjaga kelestarian, warisan budaya dengan memadukan seni, alam, dan sistem berkelanjutan. mhm, Ekoprint Ekoprint seolah telah menjadi simbol yang harmonis antara keindahan dan tanggung jawab terhadap bumi. Nah, teknik cetak alami ini menggunakan tumbuhan, terus dedaunan dan bahan organik lainnya untuk menciptakan pola dan warna pada serat, maksudnya pada serat tekstil. Karena itulah ekoprint dapat jadi solusi menarik untuk mengurangi pewarna sintetis dan bahan kimia berbahaya dalam proses produksi kain ya Neng ya. Dan uniknya, teknik ekoprint bisa menghasilkan karya yang tidak bisa direplikasi dengan sempurna. Setiap variasi dalam jenis dedaunan, musim, dan faktor lingkungan lainnya membuat setiap barang yang dihasilkan punya cerita, budaya, dan bentuknya sendiri, gitu ya, Neng ya? Oke, nah materi kali ini bakalan seru banget nih ya karena kita bakal membahas seputar ekoprint dan kelestarian lingkungan. Selalu ikutin terus ya teman-teman ya. Nah, kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan saja di room chatnya ya teman-teman ya. Nanti saya bantu bacakan dan sampaikan ke Neng Maya. Oke, Neng Maya silahkan untuk memaparkan materinya. halo. Wah, ini kita ya mending ngobrol-ngobrol aja sih ya tentang apa tadi, ekoprint dan kelestarian lingkungan tadi kayak udah aku sampein. Apa namanya, bagaimana bagaimana ekoprint itu dapat mengubah hidup, dapat mengubah hidup, mengubah habit, mengubah apa lagi ya, hidup habit akhirnya jadi budaya gitu kan. Bahwa ekoprint itu kan bukan budaya Indonesia ya. Kalau budaya Indonesia sendiri kan ya batik, tenun, terus, apa, batik, tenun yang cuma kayak gitu-gitu aja. Sedangkan ekoprint itu kan datang dari luar ya, dari negara luar yang mereka cara mereka mengolah tekstil ya hanya sebatas seperti itu. Bagaimana tanaman itu bisa terlihat di kain. Nah, itu menarik bagi orang-orang kita yang kesusahan nih dalam mengolah kainnya, dalam apa namanya, mereka mereka susah ngebuat batik, mereka susah ngebuat apa lagi namanya, kayak tenun, kan tenun susah banget ya, kita harus pakai alat, kita harus ngitungin, kita harus apa. Bikin batik itu juga nggak semua orang bisa, itu harus benar-benar penuh dengan kesabaran, belum kayak canting yang kecil-kecil harus dengan garis-garis lurus kayak gitu. Kan juga butuh ketelatenan. Nah, dengan hadirnya ekoprint ke Indonesia itu ngebuat semua orang yang tadinya tidak mungkin jadi mungkin atau tidak bisa menjadi bisa untuk mengolah kain. Jadi akhirnya itu menggugah menggugah para ibu-ibu ini gitu, ibu-ibu ataupun anak-anak muda yang tidak bisa membatik, tidak bisa bertenun dan sebagainya itu menjadi menjadi hidup 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 dengan berkain. Akhirnya mereka kan berpikir nih, oke aku nggak bisa batik tapi aku bisa bikin ekoprint. Makanya ekoprint akhirnya masuklah sebagai menambah menambah kekayaan tekstil Indonesia walaupun bukan dari Indonesia loh ya. Terus nah datangnya ekoprint ini dengan dia yang dengan tanaman itu kan akhirnya membuat kita jadi belajar lagi kan mau nggak mau, yang tadi yang formula pewarna alam nih hampir hilang karena digantikan dengan pewarna sintetis. Batik tenun ini kan hampir semuanya sintetis ya, kita hampir jarang menemui dia tuh alam, kecuali memang kita kayak mereka tuh ada requestan sendiri
untuk pakai warna alam. Formula-formula itu hampir hilang ya, karena itu adalah formula dari nenek moyang yang 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 entah tidak diturunkan, entah entah pudar karena waktu sintetis pewarna sintetis ini datang. Mau nggak mau kan kita jadi belajar pewarna alam, terus dari pewarna alam kita belajar tanamannya. Sebelum kita belajar pewarna alam, warna ini jadi apa, warna ini jadi apa, ini tambah ini tambah jadi apa, itu kan akhirnya kita mau nggak mau jadi belajar tanamannya nih. Tanamannya apa aja sih? Kita belajar tanamannya, kita belajar macam-macam ya dari ekoprint itu sendiri. Karena dia pewarna alam kan. Terus hmm, apa namanya, selain kita belajar pewarna alamnya, kita belajar tanamannya, terus akhirnya kan kita nemuin tuh bahwa ternyata nggak cuma eh, nggak cuma tanaman-tanaman itu aja, karena kan selama ini yang kita tahu kayak misalkan nih secang menghasilkan warna merah, terus indigo menghasilkan warna biru, terus apa namanya, hanya beberapa tanaman yang menghasilkan warna itu, bahwa ternyata atau kayak tegeran itu menghasilkan warna kuning, bahwa ternyata alam ini tuh kaya banget loh gitu. Yang menghasilkan warna kuning itu ternyata nggak cuma kayak teger, ada ada daun-daun lainnya, ada kayu-kayu lainnya. Atau ternyata yang menghasilkan warna biru itu nggak cuma indigo. Kita cuma belum nemuin aja yang lainnya. Gitu. Karena kan kita jadi belajar nih spesifikasi alam itu sendiri. Terus uh, kayak apa namanya, akhirnya kita menemukan tanaman-tanaman langka itu sendiri, kayak tadi pohon nanang atau indigo Deuterum are. Terus kapan itu kita kita nggak sengaja tante sih itu nemuin apa namanya warna biru, tapi dia bukan indigo dan itu nggak ada di Jawa. Indonesia, cuman dia tidak ada di Jawa. Itu masih warna biru. Tapi bukan indigo. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan yang akhirnya kita mau nih, kita jadi akan eksplor alam nggak sih? Jadi mau nggak mau dari tekstil yang namanya ekoprint, terus akhirnya itu menggugah kita untuk belajar pewarna alam yang tadinya hampir hilang tuh karena pewarna sintetis. Terus itu membuat kita jadi aware karena kita belajar pewarna alam, akhirnya kita jadi aware terhadap tanaman-tanaman ya sekeliling kita. Itu akhirnya kita jadi aware lagi terhadap ternyata tanaman langka di Nusantara ini banyak banget yang harus dilestarikan lewat ekoprint ini. Jadi sebenarnya ekoprint itu benar-benar membentuk suatu ekologi ekosistem gitu. Ekosistem bahkan sampai habit dan budaya yang bukan cuma tentang masalah mengelola kain ya habitnya. Sampai bahkan orang-orang akan mau menanam. Itu kan jadi habit kayak gitu. Jadi orang-orang terus akhirnya sekarang ini kan ada yang namanya ada yang ngejual daun, ada yang ngejual bibit pohon, ada yang untuk support misalkan kayak aku sebagai pembuat ekoprint. Nanti tuh aku akan beli daun nih karena aku nggak bisa nih ada beberapa tanaman yang nggak ada di dataran rendah karena aku di daerah Jogja, Bantu Selatan gitu kan. Terus kan nggak ada beberapa tanaman yang nggak tersupport nih sama daerah aku. Jadi mau nggak mau kan aku beli ke mereka yang di dataran tinggi kayak eukaliptus, kayak Afrika, indigo strobilanthes itu kan dari dataran tinggi kan. Jadi kayak mau nggak mau kan aku harus beli gitu kan. Jadi kan terbentuk tuh ekosistemnya untuk kehidupan kelestarian lingkungannya kan dapat tuh. Yang di dataran tinggi mereka tetap melestarikan tanaman di dataran tinggi, yang di dataran rendah kita tetap melestarikan dataran rendah. Jadi kan kita ada namanya simbiosis mutualisme kan, kayak mereka yang di dataran tinggi tidak bisa menggunakan jati merah, mereka pasti untuk kita beli jati merah gitu. Sama halnya itu kan jadi sistem kan yang kayak gitu sih. Itu sih kenapa ekoprint itu mengubah segalanya sih ya, benar-benar mengubah habit orang yang tidak suka kain jadi suka kain, yang tidak pernah menanam jadi bisa menanam, yang tidak tahu tanaman jadi tahu tanaman, kayak kita sampai tahu mahon itu menghasilkan warna apa, kayunya gimana, daunnya gimana, nangka itu gimana juga, kekuatan warnanya sama ini tuh kayak gimana, kita jadi tahu tanaman langka, kita jadi aware terhadap lingkungan kita bahwa ternyata tanaman-tanaman langka ini sangat bermanfaat, entah dia menampung air, entah dia mencegah erosi, entah dia mencegah dan hal-hal lainnya lah gitu.
Seperti itu sih kenapa ekoprint itu penting bagi bukan lingkungan sih, bagi kelestarian lingkungan. Mungkin ada pertanyaan? Oke, wah baik itu adalah penjelasan, sebagian mungkin ya teman-teman ya tadi ya, dari Neng Maya yang sudah menjelaskan materinya malam hari ini. Nah, buat Neng Maya nih, apakah apakah ekoprint itu ramah lingkungan, Neng? Dan kenapa alasan ekoprint itu ramah lingkungan? Kalau dibilang ramah lingkungan, kita bisa bilang ramah lingkungan ya. Karena Iya, kan tadi ya pakai daun-daunan, terus pengolahannya juga nggak sebatik ya. Kalau batik kan masih ada yang namanya waste-nya sih, apa namanya? Malamnya itu kita kan harus ngolah malamnya, harus gimana caranya si malamnya itu tidak merusak lingkungan, yang kayak gitu kan. Kalau di ekoprint sendiri kan kita nggak ada malam, lebih malah ke daun-daun yang sudah terpakai ini kita bisa jadiin pupuk misalnya kayak gitu. Karena kan karena kan sampahnya cuma daun doang, nggak ada lagi yang lain selain daun kayak gitu. Atau sampahnya warnanya juga warna alam mau apa lagi? Kenapa dia dibilang sebagai eco fashion ya? iya betul. Oke, nah ternyata memang ekoprint itu salah satu apa ya namanya ya, ramah lingkungan ya Neng ya. Ya, Dan begitu alasannya dan eh, untuk manfaat ekoprint dalam kehidupan sehari-hari itu ada atau tidak Neng? manfaat ekoprint dalam kehidupan sehari-hari itu maksudnya gimana ya? Dalam prosesnya apa kainnya atau gimana nih? Mungkin dari selain desainnya mungkin produk-produk ekoprint gitu Neng yang dijadikan sebagai salah satu alternatif cara untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan ekosistem akibat limbah kimia atau limbah kimia pabrik tekstil gitu, Neng? Hmm, Kalau manfaatnya bagi lingkungan ya tadi ya mengubah habit tadi ya. Habit orang yang tadinya tidak menanam jadi menanam, orang yang tidak tahu tanaman jadi tahu tanaman, yang akhirnya jadi melestarikan tanaman langka, yang kayak gitu-gitu ya. Mungkin lebih ke itu sih, mengubah habit. Tapi kalau misalkan bagaimana ekoprint menjadi, masa kayak produknya menjadi bermanfaat bagi lingkungan, itu lebih ke fashion sih. Oke. Cuman saya masih kurang tahu ya, kayak saya sempat pernah mendengar kalau misalkan kain yang dengan pewarna alam itu kalau misalkan ada orang yang sakit dibalutkan gitu, itu akan meredakan demam. Nah itu yang saya kurang paham di situ. Ada sih beberapa penelitian yang kayak gitu, tapi yang belum saya teliti adalah apakah ekoprint itu bisa, itu yang saya kurang paham. Ataukah mungkin ada beberapa tanaman-tanaman lain yang bisa mendukung itu yang saya masih kurang paham di situ. Oke, berarti memang beda ya. Mungkin agak sedikit berbeda dari manfaat ekoprint dalam kehidupan sehari-hari dan manfaat ekoprint untuk lingkungan ya, Neng ya. Nah, Iya, betul. apa sih tujuan pembuatan ekoprint itu sendiri, Neng? Kan pembuatan ekoprint eh ya gimana ya Mbak ya? Mungkin pada saat itu datang karena untuk mendukung orang-orang untuk kreatif ya. Jadi karena berarti kan nggak semua orang bisa ngebatik tadi yang saya bilang. Nggak semua orang bisa ngebatik, nggak semua orang bisa nenun, nggak semua orang bisa bikin songket gitu. Tapi semua orang bisa bikin ekoprint gitu. Karena itu sangat simple, mudah yang kayak kain di treatment, setelah treatment mereka cuma belajar hal yang paling rumit yang mereka pelajari hanyalah treatment selesai. Terus tata daun orang mau punya konsep, mau punya atau nggak punya konsep dalam fashion, orang itu mau punya nggak punya konsep desain penataan daun atau apapun, kopling itu pasti akan jadi. Beda sama batik. Orang kan harus berpikir bahwa ini batik mau untuk apa. Kalau misalkan, oke, aku mau ngegambar ini, kan nggak semua orang bisa menggambar. Nah, oke, semua orang bisa menggambar.
apakah semua orang bisa ngebatik? Kan nggak semua orang bisa ngebatik. Oke, berarti memang pembuatan ekoprint itu sangat gampang, mudah sekali ya, Neng, ya, mudah dicerna, mungkin mudah dipelajari ya, Neng, ya. Nah, untuk itu kan dari, apa namanya, tujuan pembuatan ekoprint ya, Neng, ya, itu sendiri ya. Nah, mungkin ada kelemahan dari ekoprint itu sendiri juga, salah satunya apa ya, Neng, ya? Kelemahan dari ekoprint. Apa ya, kalau saya ya, mungkin karena saya melihatnya daunnya yang cuma itu aja, saya jadi bosan sih kalau saya. Dibandingkan dengan batik ya. Batik kan karena kita melihatnya lebih lebih luas, lebih lebar. Karena motifnya yang berbagai macam, atau mungkin kayak tenun juga dia dengan bentuk yang berbagai macam, itu akan berbeda dengan ekoprint. Ekoprint yang pasti cuma daun tempel-tempel-tempel udah selesai jadi. Daun tempel-tempel-tempel udah selesai jadi. Kalau untuk selain daun itu ada foto nggak ya Neng ya? Selain pakai daun, biar Bunga biasanya, daun, bunga, apa lagi ya? Cuma itu sih, Mbak. Ada kulit kayu, ada kayak gitu. oke. Berarti memang sedikit ya Neng ya untuk pembuatan ekoprint itu sendiri ya Neng ya. Kalau batik kan beda lagi ya Neng ya. Secara motifnya gitu kan berbeda ya Neng ya dan banyak banget jenis-jenisnya juga ya Neng ya. Nah, Iya, iya. tadi kan kita sudah berbicara, tadi kan Neng Maya sudah menjelaskan apa kelemahan dari ekoprint ya. Salah satunya itu karena mungkin yang membuat itu cuma sekedar daun, bunga kayak gitu. Mm-mm, mm-mm. Nah, kalau untuk keunggulannya nih, saya mau tahu nih keunggulan ekoprint dibandingkan dengan kreasi kain lainnya apa sih, Neng? Lebih mudah dibuat, udah sih itu, Mbak. Oke, memang ekoprint Mm-mm. mudah dibuat ya, Neng ya? Sangat mudah dibuat. Mbak, Mbak yang nggak bisa bikin batik aja, Mbak pasti akan bisa mengolah kain lewat ekoprint. Udah. Oke. Nah, untuk mungkin, nggak mungkin dong kita buat, apa namanya, ekoprint itu, langsung langsung jadi gitu, Neng? Ataukah memang, semisal saya baru pertama kali coba itu langsung jadi atau memang harus butuh, belajar dulu ya, Neng, ya? Buat langsung jadi ya butuh belajar dulu, Mbak. Kan belajar belajar prosesnya, proses treatment kainnya, treatment. Nah, rumitnya ekoprint tuh cuma di treatment. Aku nggak tahu ya. eh Batik misalnya kayak batik, treatment kainnya batik itu tidak serumit ekoprint. Aku kalau nggak tahu ya kalau tenun apa treatment benang pada tenun itu gimana. Apakah sama seperti kayak treatment batik itu yang kurang paham. Tapi ke teknik ekoprint itu treatmentnya terlalu panjang, panjang banget untuk kainnya. Karena kan kita memaksakan si daun itu tercetak di kain kan, beda sama batik. Batik kan kayak cuma kita ngegambar, terus sudah selesai, kayak gitu. Jadi proses treatment kainnya nggak panjang, batik nggak kayak ekoprint. Oke, mungkin kalau membuat ekoprint itu ada jenis kainnya nggak, Neng, yang perlu diperhatikan? Kalau jenis Mungkin kain yang perlu diperhatikan, jelasnya mereka harus kain-kain yang itu ya, kain-kain serat alam, kain katun, kain rayon, kain. Kalau misalnya kaos-kaos yang seratnya alam kayak kain bambu, eh serat apa? Serat alam, ya serat serat bambu atau katun yang kayak gitu. oke, nah mungkin ada beberapa teknik untuk ekoprint ya, Neng ya. Salah satunya apa, Neng? Salah satu teknik dari pembuatan ekoprint itu sendiri. Mungkin Teknik kemarin pernah belajar ya, Neng ya, teknik ekoprint yang bulan lalu sudah pernah disampaikan oleh Neng Maya ya, Neng ya. Salah satunya apa aja, Neng, boleh sebutkan lagi? teknik steaming berarti dikukus, teknik pounding berarti dipukul. Oke, nah untuk apa ya namanya? Untuk mungkin ekoprint itu punya faktor ya, Neng ya. Faktor Mm-mm. apa aja sih yang bisa menyebabkan kegagalan dalam menyelesaikan hasil karya ekoprint tersebut, Neng? Kalau steaming biasanya faktor yang bikin gagal tuh pertama treatment kainnya.
Eee, Terus kedua, dalam pengukusannya. Kadang kan kita pengen cepet-cepet jadi, atau kadang kita kelamaan jadi gosong, kayak gitu. Kalau di founding itu, pelesetan kain, itu yang bisa menghasilkan ternyata kok gampang luntur, kayak gitu juga. Atau gampang hilang. Terus kedua, teknik pukulnya. Kadang teknik pukulnya terlalu kencang sampai akhirnya kainnya bolong. Terus ketiganya lagi bisa jadi ternyata nggak dikunci. Terus akhirnya tuh bikin luntur. Oke, nah, untuk mengapa sih, disebut dengan ekoprint, Neng? Waduh, kalau ditanya itu aku juga kurang paham, Mbak. Kalau yang saya tahu di luar-luar itu namanya botanical Neng printing. aja sih. Karena kan kita kayak mencetak hal-hal yang berbau hijau. Nah, sampailah kita kan kayak eco living, eco apa, akhirnya jadi eco print gitu. Mungkin, saya kurang paham. Oke, baik, mungkin saya bertanya, Neng Maya menjawab, mungkin setahu Neng Maya saja ya, Neng, ya? Nah, untuk, potensi produk apa sih yang dihasilkan dari Ekoprint itu sendiri? Mungkin kayak, baju, kayak gitu, Neng. Selain baju, itu ada apa aja sih, Neng? Selain baju itu ada topi deh, topi. Kan itu kan dari kain bisa jadi topi. Tote bag, tangan kunci, hmm, pouch, apa aja. Banyak, Mbak. Bahkan sampai muk aja bisa loh. Oke, berarti emuk itu sejenis produk pecah belah juga ya, Neng, ya? Mm-mm, mm-mm. Nah, untuk, harga nih, untuk harga itu, dari karya hasil Ekoprint sama batik itu lebih tinggi mana, Neng, untuk harga? Atau Batik pemasarannya lebih mudah yang Ekoprint atau membatik gitu, Neng? tergantung yang kayak kain itu lebih gampang dijual. Maksudnya kayak apapun tekstilnya, misalkan kayak tekstil batik kah, paket kah, Oke. tenun ataupun apa namanya, Ecoprint sendiri itu mereka punya pasar sendiri-sendiri, jadi nggak susah sih. Cuman apa ya, mereka punya pasarnya sendiri-sendiri juga malah. Jadi nggak saling bertumbuhan. Apalagi karena Ecoprint ini baru, orang kan jadi tertarik ya. Kalau batik kan orang udah tahu tuh batik dari lama. Apalagi kayak seragam harus pakai batik. Ecoprint ini kan hal yang baru hadir. Nah, oke, baik. Nah, tadi kan memang Ekoprint itu sejenis, kita tuh buat kerajinan karya Ekoprint itu pakai kain ya, Neng, ya? Nah, Mm-mm. untuk keunggulan kain Ekoprint dibanding kain yang lainnya itu apa, Neng? Tadi kan ada keunggulan dari Ekoprint itu sendiri ya, Neng, ya? Nah, sekarang, eee, keunggulan dari kain Ekoprint dibanding kain yang lainnya gitu, Neng. Mungkin ada beberapa ya, Neng, ya, menurut Neng Maya. Apa ya keunggulannya? Ya tadi tuh lebih mudah dibuat terus. Nah, kalau Hmm, kalau yang mudah dibuat kan itu keunggulan dari Ekoprint ya, Neng, ya. oh, Nah, kalau keunggulan dari keunggulan kainnya. iya, kainnya, dari Iya kain beda Mbak, Ekoprint dibanding kain beda lain. banget. Beda banget karena kan kalau ekoprint dibuat dari daun. Jadi itu yang membuat orang penasaran ya. Kok bisa masih bentuk daun nyetak ke kain? Nah itu yang bikin orang penasaran. Kok bisa masih bentuk daun? Daunnya warna hijau, kenapa di kain bisa jadi warna kuning? Daunnya warna hijau, kenapa bisa jadi warna merah? Daunnya warna hijau, kenapa bisa jadi warna ini? Dan dia masih dalam bentuk daun. Terus atau enggak misalkan daun daunnya itu misalkan dipukul, kenapa dia tetap jadi estetik bentuk daun? Kenapa enggak yang apa namanya banyak apa gimana yang kayak gitu? Itu kan itu yang bikin orang bulannya di situ ya, bikin orang jadi penasaran. Kok bisa? Beda kan? Kalau batik kan jelas. Oh iya garisnya ini karena pakai malam gitu. Kan jelas ya. Kayak
hampir seluruh dunia itu tahu bahwa batik itu goddess-nya pakai malam, makanya dia ada garis. Makanya kenapa garisnya ada yang warna putih? Makanya kenapa garisnya tuh ada yang warna hitam karena ada malamnya. Terus untuk ekoprint sendiri kan itu kan kayak yang mind blowing banget. Kok bisa Iya daun betul. masih bentuk daun gitu tercetak di kain, itu kan mind blowing banget untuk orang. Oke, nah untuk daunnya itu yang paling, memiliki daya jual yang tinggi itu, motif daunnya terpengaruh nggak sih, Neng? Terpengaruh sama Ya, motif daunnya gitu? terpengaruh karena kan si daunnya tuh kayak eukaliptus itu kan mahal ya, apalagi dia cuma ada di gunung jadi lebih mahal si itunya apa namanya kainnya kayak gitu gitu. Itu, mendapatkannya cuma ada di gunung gitu, Neng? Karena kan memang eukaliptus cuma dia bisanya di dataran tinggi dan dingin. Oke. Soalnya kayak di luar negeri banyak banget tuh eukaliptus, apalagi kayak di Australia itu kan karena dia daerahnya daerah dingin ya. Nah, kalau untuk pembuatan ekoprint itu diperlukan alas koran atau enggak, Neng? Diperlukan alas koran apa enggak perlu. Enggak perlu. Alasnya malah plastik, karena kan nanti akan sekalian dibungkus dikukus kalau mau dikukus. Atau kalau misalkan dia di ponding kan itu tidak tidak mencemari warna warna apa? Misalkan kayak kita mau pakai kain yang bersih gitu kan, si warna bekasnya itu kan nggak kena si kain yang lain. Gitu. Oke, berarti memang nggak perlu ya, Neng ya, malah perlu pakai plastik gitu ya, Neng ya. Dan untuk hasil warna nih, hasil warna yang bagus itu pakai pewarna yang bagaimana ya, Neng ya? Maksudnya gimana ya, Mbak? Kalau membuat kerajinan ekoprint itu pakai pewarna atau enggak, Neng? Atau Ada pakai pakai daun warna, aja? ada yang enggak. Kalau yang enggak kita basic. Atau misalnya aku print ponding kan kita nggak pakai warna ya masih Oke, kalau Neng hitam putih. Tapi oke. kalau misalkan yang pakai warna itu kalau streaming namanya eco print medium kayak gitu. Kalau Kalau ditanya bagus warna atau enggak, depend depend on semua orang apakah mereka suka yang berwarna, prefernya apa itu kan tergantung. oke, kalau Neng Maya biasanya membuatnya pakai pewarna atau enggak, Neng? Sering Tergantung pakai. permintaan. Oke, berarti tergantung permintaan dari customer gitu ya, Neng ya. Nah, untuk apa ya? Dalam daun apa aja sih yang bisa digunakan untuk membuat ekoprint selain daun yang tadi yang Neng Maya sebutkan? Mungkin ada 3 jenis daun yang sering Neng Maya gunakan itu daun apa aja, Neng? Dan ini juga sering dipakai sama ibu-ibu lainnya ya, kayak daun Oke. apa, jarak kepiar, jarak ulung, daun landang, daun Afrika, gitu-gitu kan banyak juga yang sering pakai. Itu untuk mendapatkan daun sejenis itu mudah atau memang didapatkannya tuh harus ke sini dulu kayak seperti tadi di gunung kayak gitu, Neng? Kalau kayak jarak kepiar, jarak ulung udah banget, kayak di sekeliling kita ada. Udah dataran tinggi semuanya ada. Nah, Oke. kalau Afrika, daun Afrika ini uh, harus di dataran tinggi, jati Afrika ini. Kayak gitu. Oke, berarti memang ekoprint itu termasuk kerajinan bernilai daya jual ya, Neng ya? Oh iya, jelas, jelas, Mbak. Karena Oke. mind blowing sih untuk aku. Biasanya Neng Maya yang paling nih, customer paling apa ya namanya ya, best seller gitu. Itu membuat apa ya Neng ya kalau saya boleh tahu? Atau buat baju atau topi kayak gitu? Topi, Mbak. Itu best seller banget sih itu topi. Topi, topi bag, udah tuh. Baik. Itu harganya sampai 100, Iya, 200. 150, 200 ya gitu. Oke, berarti memang sekarang tuh kerajinan seperti itu memang mahal ya, Neng ya? Karena orang zaman sekarang tuh lihatnya dari keunikannya ya, Neng ya. Mm-mm, mm-mm. Dan untuk baju itu bisa baju yang cuma di kaos gitu, Neng, yang pendek atau bisa buat juga di kayak dress gitu, bisa nggak, Neng? Bisa banget. Dari kain 2 meter aja bisa jadi dress kok.
Kalau untuk yang nggak berjilbab bisa pakai dress, tapi kalau untuk yang berjilbab mungkin kayak mentok-mentok tunik kayak gitu. Oke. Dan apa sih keistimewaan dari Ekoprint menurut Neng Maya? Keistimewaannya karena dia mind blowing tadi tuh, mencetak daun dan bentuknya ke kain itu sih yang paling istimewa dari Ekoprint. Mind blowing banget sih. Oke. Nah, untuk di sini tuh ada ya, Neng ya, ada yang pengrajin Ekoprint. Tapi beliau itu pakainya daun jati. Itu bisa ya, Neng ya? Bisa, Daun bisa jati. banget. Itu kan warnanya nanti bisa jadi merah, bisa jadi ungu. Oke, dan mudah didapat juga ya, Neng ya, zaman sekarang. Mm, sangat mudah didapat kalau misalkan di dataran rendah ya. Apalagi Iya, misalkan betul. di dataran gesang gitu. Kayak Iya. di daerah Ngawi, di daerah Gunung Kidul, di daerah mana tuh daerah mana nih kalau yang di Jogja ini aku lupa namanya ini. Kasongan ke sana itu kan isinya jati semua tuh. Seperti daun belimbing juga bisa ya, Neng ya. Sepertinya ya, Neng ya, daun belimbing, daun jambu biji itu bisa nggak, Neng? Kalau daun jambu biji bisa, bisa. Tapi kalau karena kan dia menghasilkan warna ya kalau di steaming. Tapi kalau misalkan dia di pounding pun juga lucu bentuknya. Tapi kalau daun belimbing aku malah belum pernah coba mbak. Mungkin di steaming bisa. Aku malah lupa. Itu ada daun-daun yang nggak bisa mbak karena kan dia mengandung apa sih kayak terlapisi lilin-lilin gitu loh. Nah yang kayak gitu tuh nggak bisa. Kalau misalkan dia bisa tapi dia cuma shading, berarti kalau kayak gitu lebih bagusnya di founding. Oke, nah untuk pembuatan Ekoprint itu kan pakai air tawas bukan, Neng? Iya, air Nah, tawasnya itu itu cuma fungsinya, untuk treatment gimana? itu fungsinya apa air tawas pada proses pembuatan Ekoprint? Prosesnya itu dia cuma untuk treatment aja di awal. Bentar-bentar ya Mbak ya. Oke. Maaf Mbak, tadi dipanggil tanteku aku. Jadi gimana tadi? Air tawas. Nah, air tawas itu dia fungsinya untuk treatment kain di awal atau dia untuk fiksasi di akhir. Oke, nah untuk eh, jenis bunga ya Neng ya, tadi kan kita udah menjelaskan beberapa jenis dari daun ya yang bisa buat kerajinan ekoprint. Nah untuk bunga, bunga apa aja sih yang cocok untuk ekoprint Neng? Apa semua bunga itu bisa dijadikan kerajinan ekoprint atau enggak? Bunga yang aku coba ya sama ini ya. Kayak bunga kosmos, kemikir itu, terus marigold, terus mawar. Telang itu nggak bisa. Kenapa? Karena dia food grade. Jadi dia gampang luntur. Terus Oke, apa lagi ya? Kamboja bisa. bunga mawar bisa ya Neng ya? Bisa. Untuk ciri-cirinya apa aja sih Neng? Ciri-ciri tanaman yang bisa didapat dijadikan ekoprint? Kalau steaming yang jelas dia berwarna. Kita harus tahu kita harus apa, apakah dia punya warna apa enggak. Nah kalau untuk tahu dia punya warna apa enggak, itu kita penuh dengan penelitian ya. Kita harus research. Research dengan kain putih aja, terus kayak, oke ini menghasilkan warna apa, ini menghasilkan warna, ini menghasilkan warna apa. Pertama. Terus kalau misalkan untuk yang ponding, hampir semua dedaunan itu bisa selama dia nggak terlalu tebal, yang kayak tipis-tipis aja. Terus dia juga tidak mengandung ada lilin-lilinnya, itu juga sama kayak steaming juga sama daun itu tidak ada apa namanya pelindung lilin-lilinnya. Daun apa aja, daun apapun lah yang penting bukan daun-daun lain aneh-aneh. Kalau sejauh ini, menurut Neng Maya, daun yang baik untuk ekoprint itu apa Neng salah satunya? Tadi kan jenisnya Daun banyak yang banget. baik untuk Iya, ekoprim. iya. Menurut Neng Maya, sejauh ini, Neng Maya yang sering gunain untuk membuat kerajinan ekoprint. Aku suka daun apa ya, aku suka daun jarak kepiar, aku suka daun jarak kepiar soalnya bentuknya lucu banget. Aku suka jarak ulung, aku suka apa lagi ya, eukaliptus yang aku suka.
Kalau daun mawar itu bisa nggak, Neng? Kalau tadi bunga mawar kan bisa, kalau daun mawarnya itu Kalau di bisa. steaming aku belum pernah, tapi kalau di pounding bagus. Oke, untuk tadi kan kita sudah Neng Maya sudah menjelaskan materi ya tentang ekoprint. Nah, saya mau tahu nih perbedaan antara batik sama ekoprint itu sejauh mana sih, Neng? Batik sama ekoprint, wah jauh. Batik pakai lilin, ekoprint enggak. Udah tuh kan udah perbedaan yang sangat drastis ya. Sama kedua, batik sudah ter-SNI, bahkan sudah tercertified, bahkan ter-UNESCO juga. Kalau batik itu harus pakai malam atau lilin. Itu kan sudah sangat ya, udah dari hukumnya itu sudah sangat terlihat jelas ya hukum hukum perkainan. Oke, nah kenapa sih ekoprint juga itu patut diperhitungkan sebagai peluang usaha, Neng? Karena semua orang Mengapa? bisa membuat ekoprint. Bahkan misalkan untuk ibu-ibu rumah tangga kayak gitu kan yang sudah punya banyak waktu untuk berkegiatan, bisa banget tuh bikin ekoprint di rumahnya. Jadi kayak habis beberes, habis ngapa-ngapain gitu, kayak yang pengen bikin kegiatan, bikin ekoprint. Terus bisa dari kecil-kecil kecil lama-lama kan punya banyak stok, terus bisa dijual kayak gitu. Kalau untuk pemula nih, membuat ekoprint itu eh, memerlukan belajar ya, Neng ya. Belajar Mm. itu biasanya paling cepat berapa minggu atau berapa bulan, Neng? Kalau membuat ekoprint, kalau untuk pemula, Aku aja dari awal belajar sampai sekarang masih belajar, Mbak. kalau Neng Maya kan bedanya. Apa ya kalau semua untuk everprint ponding misalkan ponding ya ponding sehari 2 hari udah bisa. Kalau steaming yang mungkin yang bikin lama belajarnya karena kita harus tahu ya itu mengeluarkan warna apa apa dan sebagainya kayak gitu aja. Oke, nah memang berarti ekoprint itu sangat mudah ya, Neng ya, tapi harus perlu waktu yang lama juga untuk belajar ya, Neng ya, membuat Ya, kerajinan ekoprint sendiri ya, Neng ya. hmm. Nah, oke, untuk ekoprint nih, sejauh ini menurut Neng Maya, tujuan pembuatan ekoprint bagi Neng Maya itu apa, Neng? Tujuan bagi seorang Neng Maya nih, tujuan utamanya gitu. Mengadu nasib. Apa ya pas itu awal aku buat ekoprint karena aku pengen belajar ke warna alam itu sih awal-awalnya cuma itu. Oke, untuk Neng Maya sendiri itu membuat kerajinan ekoprint itu sendiri atau ada timnya, Neng? Ada tim, ada aku sama tanteku. Oke, untuk pemasaran produk ekoprint Neng Maya itu seperti apa, Neng? Pemasarannya mungkin lewat sosial media atau lewat pemasaran langsung ke misalnya di pasar gitu, pernah atau enggak, Neng? Aku lebih sering lewat sosial media sih. Kalau di pasar aku dulu pernah naruh di toko merchandise gitu. Cuman agak susah ya, karena kan apa ya, bukan saingan sih. Mungkin karena bukan kita yang ngelola sendiri gitu. Jadi akhirnya aku tarik ya. Jadi aku lebih sering kayak pakai sosial media aja. Oke, nah untuk Neng Maya itu tahu kapan sih munculnya ekoprint dari Neng Maya sendiri? Aku nggak tahu kalau ditanya kapan munculnya ekoprint, aku kurang tahu karena aku orang baru juga. Aku belajar ekoprint tuh baru tahun 2020 pas pandemi banget, pandemi jebret gitu, aku langsung belajar ekoprint tuh. Pas lagi banyak waktu luang kan soalnya. Iya, Neng. Oke, nah untuk produk yang Neng Maya jual itu, Neng Maya itu selalu stok produk yang Neng Maya buat setiap harinya atau
Neng Maya itu cuma membuat kerajinan ekoprint saat customer itu request atau order ke Neng Maya gitu Neng, atau setiap harinya selalu memproduksi terus menerus dari produk ekoprint yang Neng Maya buat seperti baju gitu mungkin Hmm. Neng Maya ada stoknya gitu. Kita lebih sering by order sih Mbak, lebih enak aja kalau bayar order. Oke, untuk pembuatan request paling sulit itu kalau buat apa, Neng? Misalnya mungkin buat di dress atau tunik gitu. Paling susah dan paling lama Nggak ca habis banget sih. Itu 3 meter kita, 3,5 meter pas itu kita. kalau untuk apa namanya teknik ekoprint kan tadi bisa buat muk ya, produk pecah belah berarti ya, Neng ya. Nah, itu caranya sama kayak membuat ekoprint ke baju atau tas gitu, Neng? Pembuatannya Iya, sama juga, Neng? kemudian sama-sama dikukus. Oke, sama-sama dikukus. Untuk harganya itu lebih tinggi yang pecah belah atau produk yang di produk pecah belah seperti mug atau di produk kain, Neng? Itu kan beda Produk banget kain, ya. produk kain. Produk kain itu paling mahal. Karena kan kalau produk pecah belah kan nggak serumit kayak kain. Kalau produk kain kan kita harus lebih lebar, lebih besar. Terus belum kalau misalkan kita harus olah lagi untuk jadi suatu hal yang lebih lagi. Oke, untuk memang sangat luas sekali ya Neng ya, kalau kita memaparkan materi semua tentang ekoprint ya Neng ya. Dari Iya. tekniknya, dari jenis apa namanya jenis daun atau bunga yang bisa buat dijadikan kerajinan ekoprint gitu ya Neng ya. Nah untuk kerajinan ekoprint itu bisa ditempelkan ke kayu nggak Neng? Tadi kan produk Bisa, pecah belah. Bisa. bisa, bisa banget. Malah, jadi misalnya ini, batik itu kan cuma bisa di kayu, di mana, di apa lagi namanya, di kayu, di kain gitu kan kalau batik. Nah kalau ekoprint tuh bahkan kulit bisa, kayu bisa, batu bisa, keramik bisa, apapun bisa ekoprint. Oke, itu memang kalau karya ekoprint itu menempel di kayu itu bisa awet nggak, Neng? Awet, awet mbak. Kalau untuk keawetan itu mending di kayu atau di baju, Neng, atau di kain gitu? Kalau misalnya di kayu kita harus tahu itu kayu mau untuk apa. Makanya kenapa di kain karena kayak yang semua orang butuh fashion gitu. Oke, nah oke luar biasa banget ya teman-teman ya. Dan ternyata kita sudah di penghujung acara ya teman-teman ya. Yuk mari untuk teman-teman follow dan selalu kunjungin Instagramnya @maya_purwoko. Dan terima kasih banyak nih buat Neng Maya yang sudah berkenan mengisi webinar malam hari ini dengan sangat keren dan mantap sekali penjelasannya. Terima kasih juga untuk antisipasinya Sobat Subi semuanya. Oke, buat teman-teman nih, kita masih ada satu sesi lagi besok ya di Telegram jam 10 sampai jam 11 siang. Jadi jika masih ada pertanyaan yang belum sempat disampaikan, besok bisa disampaikan langsung di Telegram ya Neng ya, seperti itu ya. Dan buat teman-teman nih yang lagi cari produk-produk pecah belah nih yang aman, terpercaya dan berkualitas ya. Ayo selalu kunjungin dan ikutin ya marketplace-nya kita yang ada di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Blibli, Bukalapak. Dan buat teman-teman yang mau mengunjungi website kami juga boleh. Silahkan kunjungin di www.sobiantik.shop dan selalu ikutin live streaming yang ada di Shopee dan ada di TikTok. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sehat dan cantik bersama Subianti.